SMS Perkasa turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demo menolak tunjangan DPR yang baru saja terjadi. Duka ini adalah milik kita bersama, karena setiap tragedi rakyat adalah luka bangsa. Dan duka ini membuat kita kembali teringat pada satu masa kelam sejarah Indonesia di tahun 1998. Saat itu, amarah rakyat juga meledak, dipicu krisis ekonomi, politik, dan sosial yang mengguncang negeri. Rupiah runtuh, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan akhirnya pecah juga kerusuhan besar yang menggulingkan Orde Baru. Di video kali ini akan membawa kita menelusuri jejak krisis 1998, dari badai ekonomi, tragedi Mei, kehancuran industri konstruksi, hingga lahirnya cetak biru pembangunan yang baru. Karena memahami masa lalu adalah cara kita untuk lebih waspada terhadap masa kini. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Chapter 1, Badai Sempurna, Krisis Ekonomi, Politik, Sosial di 1998. Tahun 1998, Indonesia dihantam sebuah badai yang sempurna, mulai dari krisis multidimensi yang meruntuhkan sendi-sendi bangsa. Dari sisi ekonomi, rupiah anjlok drastis dari sekitar 2.500 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi lebih dari 17.000 rupiah hanya dalam hitungan bulan. Lonjakan itu membuat utang korporasi yang sebagian besar berbasis dolar berubah menjadi beban mustahil yang dibayarkan. Perusahaan-perusahaan besar, termasuk pengembang properti dan kontraktor raksasa, mendadak bangkrut. Inflasi juga meroket hingga 70%, harga sembako melambung, dan jutaan pekerja hilang mata pencaharian. Namun, krisis ini bukan sekedar soal angka. Ia membuka rapuhnya pondasi politik Orde Baru. Selama 3 dekade, Soeharto bertahan dengan stabilitas semu. Ekonomi ditopang modal asing, sementara rakyat dibungkam lewat doktrin dui fungsi ABRI. Tapi ketika ekonomi runtuh, legitimasi rezim ikut runtuh. Terpilihnya kembali Soeharto di tengah krisis justru memicu krisis kepercayaan rakyat. Ketegangan itu juga meluas ke ranah sosial, mulai dari kelangkaan kebutuhan pokok, PHK massal, dan harga yang melonjak menciptakan putus asa. Kemarahan publik pun diarahkan pada kelompok Tionghoa yang selama ini dianggap mendominasi ekonomi. Sentimen rasial menyulut kerusuhan, penjarahan, hingga kekerasan brutal. Di balik layar, perebutan kekuasaan antar elit memperkeruh keadaan yang menjadikan Indonesia seperti tong mesiu yang siap meledak. Krisis 1998 bukan hanya masalah moneter. Ia adalah titik ledakan di mana ekonomi, politik, dan sosial bertabrakan. Dan ledakan itu meletus di bulan Mei, mengubah arah sejarah Indonesia untuk selamanya. Chapter 2, Hari-hari Kemarahan, Kronologi Kerusuhan Mei 1998. Mei 1998 menjadi bulan yang paling kelam dalam sejarah modern Indonesia. Api kemarahan yang dipicu krisis ekonomi akhirnya meledak di jalan-jalan. Tragedi bermula pada 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti. Aksi damai mahasiswa menuntut reformasi berakhir tragis ketika aparat melepaskan tembakan. 4 mahasiswa gugur, yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Kematian mereka menjadi percikan api yang menyulut amarah nasional. Di keesokan harinya, pada tanggal 13 Mei, aksi duka cita di kampus berubah menjadi ledakan kerusuhan. Jakarta terbakar, penjarahan, pembakaran, dan kekerasan pecah di berbagai sudut kota. Korban utama adalah komunitas Tionghoa, toko-toko, rumah, hingga pusat perbelanjaan milik mereka dihancurkan. Pada 14 Mei, amarah mencapai puncaknya. Ratusan orang tewas, termasuk dalam kebakaran mengerikan di Plaza Klender, di mana banyak sekali korban terjebak dan terpanggang hidup-hidup. Di tengah kekacauan itu, muncul pula laporan kejahatan kemanusiaan berupa kekerasan seksual sistematis terhadap perempuan Tionghoa
yang meninggalkan luka dan juga trauma yang begitu mendalam. Tekanan politik makin tak terbendung. Pada tanggal 18 Mei, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR dan MPR, yang mana ketua DPR saat itu adalah Harmoko, terang-terangan meminta Soeharto mundur. Satu persatu menteri kunci meninggalkan kabinet. Hingga pada akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Dan B.J. Habibie naik sebagai presiden menandai berakhirnya Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Hari-hari Mei 1998 bukan sekedar kerusuhan. Ia adalah momen dramatis yang memutus sejarah lama dan membuka bab baru. Sebuah revolusi rakyat yang lahir dari duka, amarah, dan juga keberanian. Chapter 3.0 Kehancuran industri, konstruksi, dan juga properti. Krisis 1998 menghantam semua sektor, tapi industri yang paling remuk adalah konstruksi dan juga properti. Tahun itu, sektor konstruksi mengalami kontraksi hingga minus 36,44%. Salah satu yang terdalam di antara seluruh sektor ekonomi. Bayangkan saja, gedung-gedung pencakar langit yang dulunya jadi simbol kemegahan Jakarta tiba-tiba berhenti di tengah jalan, menjadi monumen beton tak selesai. Proyek mangkrak yang berdiri bisu selama bertahun-tahun. Akar kehancuran ini jelas. Industri konstruksi di era Orde Baru bertumbuh cepat berkat utang luar negeri murah dan modal spekulatif. Tapi ketika rupiah jatuh, biaya impor material melonjak, cicilan utang membengkak, dan permintaan domestik juga lenyap. Pemerintah pun memperketat anggaran, memangkas belanja infrastruktur publik, dan alhasil mesin pembangunan berhenti total. Pengembang swasta menjadi korban besar. Nama-nama seperti Ciputra Group ikut terguncang karena utang dolar yang tiba-tiba melonjak berlipat-lipat. Ribuan perusahaan properti lain ambruk tanpa daya. BUMN karya yang seharusnya jadi tulang punggung juga tak luput krisis. Proyek-proyek dihentikan, arus kas membeku, dan praktik inefisiensi serta korupsi yang lama terpendam akhirnya tersingkap juga. Kehancuran ini meninggalkan jejak panjang. Investasi infrastruktur jeblok, bahkan hanya tersisa sekitar 1 hingga 2% dari PDB. Di Bekasi misalnya, investasi dalam negeri turun dari 6 triliun rupiah menjadi hanya 74 miliar rupiah dalam setahun. Situasi ini menciptakan infrastruktur gap besar yang butuh hampir 2 dekade untuk dikejar. Chapter 4, Cetak Biru Baru, lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi 1999 dan Otonomi Daerah. Dari reruntuhan 1998, lahirlah 2 tonggak besar yang mengubah wajah pembangunan Indonesia. Undang-Undang Jasa Konstruksi 1998 dan Otonomi Daerah. Keduanya lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari keterpaksaan karena krisis telah menelajangi rapuhnya sistem lama. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang jasa konstruksi hadir sebagai regulasi komprehensif pertama di sektor ini. Sebelum krisis, industri konstruksi berjalan tanpa standar yang jelas, syarat praktik kolusi, dan sering merugikan pihak yang lebih lemah. Undang-undang baru ini mengubah aturan main. Setiap perusahaan wajib memiliki sertifikasi usaha dan juga tenaga kerja. Kontrak kerja juga harus tertulis dengan klausul minimum yang jelas, dan penyedia jasa juga bertanggung jawab hingga 10 tahun pasca proyek jika terjadi kegagalan bangunan. Intinya, undang-undang ini ingin melahirkan industri yang lebih profesional, akuntabel, dan berdaya saing. Bersamaan dengan itu, Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 mengguncang peta kekuasaan pembangunan. Jika sebelumnya semua keputusan soal infrastruktur dikendalikan pusat, kini kewenangan besar dialihkan ke pemerintah daerah. Polanya berubah dari top down menjadi bottom up. Daerah bisa menentukan proyek apa saja yang dibutuhkan, bagaimana mengelolanya, dan dari mana sumber dananya. Namun transformasi ini menciptakan paradoks. Di satu sisi ada standar nasional ketat lewat Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan di sisi lain ada ratusan daerah dengan kapasitas yang sangat beragam dalam merencanakan dan mengawasi proyek.
Hasilnya ketegangan struktural yang masih kita rasakan hingga sekarang antara ambisi standarisasi nasional dan kenyataan desentralisasi di lapangan. Chapter 5, membangun kembali dari abu, studi kasus dan kebangkitan infrastruktur. Kerusuhan Mei 1998 meninggalkan jejak kehancuran fisik di berbagai kota besar. Pusat perbelanjaan, pasar, hingga terminal hangus terbakar. Namun dari puing-puing itu lahir kisah rekonstruksi, sebuah proses panjang yang bukan sekedar membangun kembali gedung, tetapi juga memulihkan rasa percaya dan identitas sosial. Salah satu contoh yang paling kelam adalah Plaza Klender di Jakarta. Ratusan orang tewas terpanggang dalam kebakaran saat kerusuhan. Bangunan ini sempat menjadi simbol trauma, tapi kemudian dibuka kembali pada tahun 2000 dengan nama baru, yakni Citra Mall Klender. 2 dekade kemudian, ia direnovasi menjadi City Plaza Klender yang hingga kini masih beroperasi. Dari tempat tragedi, ia bertransformasi menjadi simbol ketahanan kota. Di Glodok, pusat ekonomi etnis Tionghoa yang luluh lantak, upaya rekonstruksi dimulai 2001. Pemerintah DKI membangun kembali pasar dan juga fasilitasnya. Namun meski fisiknya bangkit, denyut ekonominya tak pernah benar-benar pulih. Banyak sekali pedagang kesulitan, okupansi kios rendah, dan Glodok tak lagi sekuat dulu. Kisah ini mengingatkan, membangun gedung bisa cepat, tapi membangun kembali kepercayaan jauh lebih sulit. Sejarah 1998 menunjukkan bahwa dari krisis paling gelap sekalipun, Indonesia bisa bangkit. Dari reruntuhan ekonomi, politik, dan sosial, lahir cetak biru baru yang membentuk arah pembangunan hingga hari. Pelajaran itu penting kita ingat. Bangsa ini selalu bisa berdiri kembali selama ada keberanian untuk berbenah dan kesatuan untuk melangkah. Dan di tengah perjalanan dalam pembangunan, SMS Perkasa akan terus berkomitmen hadir sebagai mitra yang bisa diandalkan, on time, on spec, dan juga on budget. Karena membangun Indonesia bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal menjaga kepercayaan. Kalau gitu, terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Perkasa.